Siang pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News Metro TV bersama saya Maria Lizia Hasni. Pemirsa, banjir dan tanah longsor terjadi di Kampung Jimayes, Distrik Citubo di Kabupaten Pegaf, Papua Barat. 35 personil gabungan Basarnas, Manokwari, TNI Polri dan instansi terkait diterjunkan ke lokasi banjir dan tanah longsor. Data sementara yang dihimpun, ada 1 warga meninggal dunia dan 19 warga lainnya dilaporkan hilang akibat bencana longsor dan banjir bandang ini. Banjir bandang dan tanah longsor di Kampung Jimayes, Distrik Catubo, Kabupaten Pegaf terjadi pada hari Jumat lalu. Sejak siang hingga sore hujan dengan intensitas tinggi terjadi sehingga sungai di wilayah tersebut meluap mengakibatkan longsor dan banjir bandang. Data sementara yang dihimpun oleh pihak Polda Papua Barat, ada 1 warga ditemukan meninggal dunia dan 19 warga diduga hilang. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Manokwari, Yefri Sabarudin menyampaikan tim gabungan terjun ke lokasi untuk melakukan upaya evakuasi. Kendala yang dialami di lapangan yakni kondisi medan yang ekstrim menuju lokasi bencana. Tim gabungan juga dibekali dengan alat komunikasi handphone satelit sebagai alat komunikasi satu-satunya. Tim gabungan masih melakukan evakuasi dan pencarian para korban longsor dan banjir di Kabupaten Pegaf, Papua Barat. Berdasarkan data yang disampaikan Kapolres Pegunungan Arfak, Kompol Bernardus Okoka, tim telah sampai di pertigaan Kampung Jim. Upaya pencarian terhadap korban bencana ini juga terus dilakukan. Berdasarkan data yang dihimpun, 1 warga ditemukan meninggal dunia, 19 warga dilaporkan masih hilang akibat bencana longsor dan banjir bandang yang terjadi hari Jumat 16 April 2025. Sebanyak 35 tim SAR gabungan diterjunkan untuk melakukan upaya pencarian dan penyelamatan terhadap korban selamat dan meninggal dunia. Kita terhubung pemirsa dengan Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Manokwari, Yefri Sabarudin. Pak Yefri, selamat siang. Terima kasih atas waktunya di Breaking News Metro TV. Pak, hari ini bagaimana upaya pencarian korban yang masih dinyatakan hilang? Baik, terima kasih. Kami dapat informasi bahwa memang tim SAR gabungan saat ini terus melakukan pencarian terhadap 19 korban yang masih dinyatakan hilang dalam pencarian. Dan saat ini tim seluruhnya telah berada di lokasi dengan menggunakan peralatan yang sudah kami siapkan, termasuk drone yang seperti satu-satunya yang dari Basarnas untuk melakukan pengamatan atau asesmen juga di lapangan. Di samping itu juga untuk mencegah jika terjadi tanda-tanda longsor susulan. Jadi memang drone ini di samping digunakan untuk melakukan pencarian juga untuk melihat tanda-tanda apabila ada terjadi kondisi membahayakan pada saat tim lagi melaksanakan pencarian. Demikian. Ya, Pak Yefri, memang saat ini bagaimana kondisi di medan yang terjadi banjir bandang dan tanah longsor ini? Apakah memang masih ada kemungkinan akan terjadi longsor susulan jika melihat kondisi tanahnya? Iya, betul sekali, Mbak. Jadi kalau lihat kondisi dan kondisi cuaca saat ini di lapangan, bahwa memang kondisi hujan, sehingga kemungkinan untuk untuk terjadinya longsor masih ada kemungkinan. Jadi untuk mencegah atau mengantisipasi terjadinya itu kami tetap dengan hati-hati, dengan kehati-hatian dan teknik dan ilmu yang kami miliki, kami berusaha untuk tetap berupaya semaksimal mungkin agar korban-korban dapat kami temukan dan semua tim pencari selalu dalam keadaan safety. Demikian, Mbak. Ya, Pak Yefri, jadi jika tadi kami lihat sekilas di layar kaca ya, sangat curam ya Pak ya untuk tebingnya, mungkin itu adalah bekas longsor. Nah, bagaimana tim SAR ini bisa mencari di tengah medan yang curam tersebut, Pak?
Ya, jadi memang kami melihat, itulah gunanya drone yang kami bawa untuk mencari melihat sisi-sisi mana yang bisa kami dapat tempuh agar tim pencari juga dalam semuanya bisa safety dalam melakukan pencarian. Seperti tampak di dalam video-video yang sudah beredar, yang ada nampak juga di layar bahwa memang tim kami menggunakan drone untuk melihat di mana lokasi-lokasi yang dapat kami uh, jalan untuk dapat mencapai titik-titik korban. Nah, ini memang sengaja kami lakukan agar jangan sampai tim-tim yang turun apabila tidak dengan perhitungan yang matang, jadi menambah korban, bukannya mengurangi tapi menambah. Jadi itulah yang kami lakukan saat ini. Iya, Pak Memang kalau Yefri lihat juga. kondisinya Mhm. sangat curam dan ini di lokasi kejadian. Nah, untuk mencapai lokasi ini pun juga jalan yang kami tempuh cukup ekstrim karena banyak longsor-longsor kecil yang terjadi. Demikian. Ekstrim seperti apa Pak? Bisa digambarkan? Misalnya butuh berapa lama waktu untuk bisa mencapai lokasi untuk mencari korban? Untuk kalau dari kabupaten sendiri, Kabupaten Pegaf itu masih butuh waktu sekitar 5 jam. Kemudian untuk dari desa terdesak, distrik terdekat, itu masih membutuhkan waktu kurang lebih 2 jam. Jadi 1 jam 30 sampai 1 jam 30 menit sampai 1 jam untuk mencapai lokasi batas kendaraan. Berikut ditempuh dengan jalan kaki selama 1 jam, kurang lebih 1 jam. Nah, ada Baik, memang berat. ini adalah medan-medan yang harus ditempuh untuk mencapai titik tempat terjadinya banjir yang berkumpulnya korban, yang paling banyak korban. Baik, berarti memang Demikian. lokasinya cukup cukup pelosok ya Pak ya. Dan tadi terlihat juga Pak Iya. di layar, arus dari banjir ini masih cukup deras ya Pak ya. Bagaimana tim SAR juga bisa Sangat. mengatasi hal ini Pak? ah, itu yang memang yang kami selama ini ilmu yang kami dibekali juga memang demikian, mempelajari kondisi alam, kemudian bagaimana teknik untuk supaya bisa menyeberangi tempat-tempat yang ekstrim. Itu memang kami dibekali dari Basarnas Pusat melalui pendidikan-pendidikan lanjutan di tim rescue. Demikian, Mbak. Iya, Pak Yefri, sekarang kita akan membahas mengenai korban ya Pak ya. Karena kalau kita lihat Ya. dan digambarkan tadi oleh Pak Yefri dari kabupaten ini sekitar 5 jam, kemudian dari distrik terdekat pun juga lokasinya ini sekitar 2 jam. Nah, korban ini cukup banyak Pak. Jadi mereka ini adalah warga desa setempat atau bagaimana Pak? Informasi yang kami dapat dari tim yang sudah berada di lapangan, mereka rata-rata memang ada sebagian kelihatannya kalau lihat namanya bukan warga Papua, beberapa pendatang, tapi ada juga memang informasi yang kami terima adalah warga asli dari Papua. Namun pun demikian, Basarnas memang tidak melihat yang itu. Yang kami melihat adalah semua warga atau manusia yang mengalami kecelakaan ataupun musibah, kami tetap harus memberikan pertolongan. Kalau Demikian. dari kalau dari kronologi yang Pak Yefri dapatkan juga, warga ini apa yang sedang mereka lakukan di lokasi kejadian sampai akhirnya ada banjir dan juga tanah longsor, Pak? Uh, untuk detailnya kami belum dapat informasi apa yang dilakukan. Cuman memang ada aktivitas yang dilakukan oleh warga di sepanjang sungai. Tentang aktivitasnya apa secara detail kami belum dapat informasi itu. Yang kami hanya dapatkan adalah bahwa ada korban terbawa air atau hanyut di sepanjang kali di Pegaf, sehingga dengan kondisi itu kami dari Basarnas langsung menggerakkan personel untuk melakukan pertolongan terhadap warga-warga yang dikabarkan hanyut. Demikian, Mbak. Oke, lalu kalau dari penyebab bencananya sendiri, Pak,
dari data-data yang dihimpun saat melakukan pencarian? Adakah informasi? Kalau tentang data-data tentang akibat ini adalah diakibatkan oleh hujan. Cuaca memang saat ini yang kondisi di lokasi itu hujan deras, sehingga menimbulkan banjir, meluapnya air sungai, dan menyebabkan pergerakan tanah longsor akibat dari cuaca. Demikian, Mbak, yang informasi yang kami dapatkan di lapangan. Mhm, mhm. Baik Pak, yang kami masih ingin gali lebih lanjut juga tuh sebenarnya mengenai korban ya Pak ya. Jadi korban ini diduga sedang melakukan aktivitas dan karena ada hujan intensitas cukup tinggi, ada banjir dan juga ada pergerakan tanah sehingga longsor. Nah, kalau dari keterangan misalnya keluarga atau saksi-saksi mata yang ada di sana, informasi apa Pak yang bisa digali mengenai korban ini Pak? Eh, Kalau kami belum dapat informasi dari yang cuma masyarakat memang menyampaikan ke kami, laporan ke kami hanya seperti yang tadi kami sebutkan bahwa telah terjadi banjir di Kali Pegaf, eh, kemudian banyak korban. Diperkirakan korban eh, berjumlah lebih dari 20 orang, dan setelah kami tiba di lapangan ternyata memang korbannya kurang lebih 24 orang. Itu kami dapat dari hasil koordinasi kami dengan Polres Pegaf, kerjasama dengan Polres Pegaf. Demikian, Mbak. Mhm. Pak Yefri, menurut informasi juga kan ada korban selamat 4 orang, Pak. Nah, jika dari korban Ya, selamat itu adakah keterangan yang mereka sampaikan? untuk korban yang selamat kami belum konfirmasi langsung tentang hal tersebut. Mungkin dari setahu kami, karena kami dapat juga dari Polres Pegaf, mungkin informasi yang detailnya bisa ke Polres Pegaf. Cuma karena kami tidak sampai ke situ, yang kami harus fokus adalah bagaimana menemukan 19 korban yang saat ini sementara hilang. Demikian, Mbak. Kalau begitu, Pak, apa kendala yang dihadapi oleh tim SAR sampai sejauh ini? Sampai sejauh ini pun kendalanya itu masih akibat hujan yang masih terus mengguyur. Sampai saat ini juga pun tim kami, informasi yang kami dapatkan masih melakukan eh, berhenti melakukan pencarian sambil menunggu redanya hujan yang intensitasnya semakin meningkat. Untuk mencegah kemungkinan yang terjadi, sehingga kami untuk sementara menghentikan sambil menunggu hujannya berhenti. Kendala yang kami hadapi memang keadaan yang disebabkan oleh alam, oleh cuaca yang tidak bisa kami cegah. Demikian, Mbak. Bagaimana dengan alat-alat yang diperlukan untuk menunjang pencarian ini, Pak? Apakah sudah cukup memadai? Alat-alat memang, kalau alat-alat yang sampai saat ini untuk pencarian dengan tipe lokasi ini kami rasa sudah mencukupi. Hanya saja memang untuk kendala komunikasi yang memang di lokasi terutama di Papua masih banyak yang tidak dapat kami berkomunikasi karena pengaruh sinyal yang tidak ada. Walaupun telah kami menggunakan Starlink yang ada, itu pun tidak bisa menjawab eh, tantangan atau komunikasi yang ada. Demikian, Mbak. Baik, Pak, kalau dari kesiapan tim personil gabungan sendiri dan jumlahnya, bagaimana Pak? Apakah sudah cukup juga? Kalau tentang jumlahnya, sebaiknya memang kalau memang masih ada, kami mengharapkan juga jika ada yang berniat membantu, kami juga menerima. Cuman memang kami mengharapkan di setiap operasi SAR, semua yang membantu agar melapor ke posko, agar kami data, sehingga kami bisa memantau seluruh pergerakan dan kemudian memberikan arahan-arahan untuk pelaksanaan operasi. Kalau tentang jumlahnya, kami berharap kalau memang bisa bertambah, karena korban masih cukup banyak, masih 19 orang yang kami cari. Demikian, Mbak.
Baik Pak, semoga kendala semakin berkurang dan korban juga dapat segera ditemukan. Yefri Sabarudin, Kepala Amin. Kantor Pencarian dan Pertolongan Manokwari, terima kasih atas keterangannya bersama kami di Breaking News Metro TV. Dan berikutnya pemirsa, kami telah terhubung dengan kontributor Metro TV di Manokwari, ada Alex Tetol. Selamat siang Alex, bagaimana update pencarian korban sejauh ini? Selamat siang, Maria. Benar apa yang disampaikan oleh Pak Jeffrey itu benar betul bahwa kesulitan transportasi. Tapi pertama itu adalah informasi dulu karena kejadiannya itu di hari Sabtu siang baru dapat sampai ke kota Manokwari dan juga di Anggi itu di Pegaf ya ibu kota di Anggi ibu kota Kabupaten Bunga Arfak itu baru sore. Artinya informasi sangat terbatas di daerah itu sistem informasi ya. Memang ada yang penyedia jasa internet atau apa komunikasi digital, tapi komunikasi seluler ya solid, tapi itu masih sangat terbatas hanya di kota-kota. Nah kemudian transportasi ke sana pun sangat sulit. Saya sempat pernah memang lewat rute itu dan masih sangat sulit transportasi daratnya. Nah yang berikut soal ini sih sebenarnya mitigasi bencana. Soal mitigasi bencana, memang daerah itu kan daerah ada bisnis ya. Daerah bisnis tambang emas di situ, sehingga memang harus ada upaya-upaya untuk pencegahan misalnya. Saya sebagai gambaran begini dulu, Maria, bahwa kali yang kejadian ini ya, itu kan nanti terhubung dengan kali Wariori. Itu yang kemudian muaranya di Manokwari, di pantai ya, di SP, di kampung-kampung di pesisir pantai utara Manokwari ini. Itu ada aktivitas bisnis tambang di situ, pertambangan di situ, sehingga memang harus ada upaya mitigasi bencana menurut saya. Nah, posisinya memang kalau terjadi di situ bisa saja kemudian upaya pencarian itu dilakukan juga di daerah muara karena banjir di situ deras dan tak pernah berhenti. Curah hujan tinggi sehingga selalu saja ada air yang mengalir deras dari atas. Gitu. Ada beberapa air terjun juga di daerah situ ya, pegunungan di ketinggian hampir 3.000 mdpl. Begitu, Maria. Baik, Alex, yang ingin kami ketahui juga mengenai korban. Korban ini siapa, Alex? Apakah warga desa setempat atau bagaimana? Sampai saat ini belum ada informasi detail soal korban warga lokal ya, warga setempat. Hanya kerusakan rumah, tapi kerusakan rumahnya tidak seberapa, kerusakan ringan lah. Rumah warga di kampung terdekat situ ya. Jadi longsor dan banjir kemudian banjir memang sudah terjadi sudah biasa ya, kalinya deras terus ya. Longsor itu ada di luar kampung lah, di luar pemukiman warga begitu sebagai gambarannya. Ya, Alex, kalau tadi juga berdasarkan keterangan dari pihak Basarnas di sana, ini mengatakan bahwa lokasi ini sebenarnya terpencil dan jauh begitu dari kabupaten dan desa terdekat sekalipun begitu. Jadi kalau dari informasi-informasi yang Alex coba himpun dari saksi, kemudian warga sekitar, ini apa penyebabnya dan saat itu warga sedang beraktivitas Maria, apa? Benar bahwa kalau lokasinya jauh tentu tidak ada aktivitas ya. Nggak ada jalan. Dari beberapa gambar yang kami peroleh, itu ada mobil yang lewat, gitu. Tentu ada aktivitas tertentu di sana, gitu. Kalau tidak ada aktivitas, tidak ada pemukiman, kampung-kampung kita di Papua, tentu tidak ada jalan tembus ke situ. Gitu. Tapi lebih jauh soal aktivitas korban ya, korban-korban ini lagi ngapain, lagi apa di situ, sedang apa di situ, itu masih mau kita telusuri lebih jauh, Maria. Baik, kita akan tunggu ya bagaimana update terkini dari sana. Untuk sementara Alex Tetol, kontributor Metro TV, terima kasih atas keterangannya bersama kami di Breaking News Metro TV. Ya, pemirsa, mengenai evakuasi dan pencarian para korban longsor dan banjir di Kabupaten Pegaf, Papua Barat, masih akan kami hadirkan informasi-informasinya dalam pemberitaan kami selanjutnya. Demikian Breaking News Metro TV, saya Maria Lizia Hasni, terima kasih, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.